मैं जब भी उसकी मोहब्बतों की सदाकतों की किताब लिखूं तो सबसे पहले उसे मोहम्मद कहूँ रिसालत माब लिखूं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang kembali berjumpa dalam program kita Rohani Hazain. Di dalam program ini kita insyaallah ta'ala akan membahas karya-karya dari Hadrat Masih Maud alaihissalam yang telah dikompilasi menjadi kitab Rohani Hazain. Dan dalam episode kali ini kita akan membahas satu buku, melanjutkan pembahasan episode sebelumnya, yakni buku Bahtranuh, atau di dalam bahasa Urdu disebut buku Kishtinuh. Buku yang pertama dalam jilid ke-19 Rohani Hazain. Saya Hafizur Rahman, di studio telah hadir seperti biasa narasumber kita, Bapak Maulana Arif Rahman Hakim Syahid. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita lanjutkan pembahasan mengenai buku ini. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Sehat tentunya? Alhamdulillah sehat pasti. Sehat tentunya, selalu sehat ya Pak ya? Insya Allah. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan buku Bahtranuh atau Kishtinuh ya Pak ya, melanjutkan pembahasan dari episode selanjutnya sebelumnya yang sangat menarik. Banyak poin yang kita bahas di episode sebelumnya. Kira-kira untuk episode kali ini poin-poin apa saja yang akan kita bahas? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada episode kali ini kita akan membahas ringkasan ya dari beberapa poin yang sebenarnya banyak juga poin-poin yang ada dalam buku Kishtinuh ini, dan ringkasan yang saya dapatkan dari poin ini yang bisa saya uraikan dalam hal ini, yang pertama adalah berkenaan dengan tahun ini, wabah pes merupakan tanda dari kedatangan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah berkenaan dengan ajaran Hadrat Masih Maud alaihissalam, dan di sini juga beliau menyampaikan berkenaan dengan makna baiat, ya, makna baiat yang sebenarnya. Lalu selanjutnya adalah insya Allah kita akan membahas berkenaan dengan Al-Quran dan kemuliaan Al-Quran dan keutamaan Rasulullah SAW, yang nanti di dalamnya itu banyak sekali kita dapatkan berkenaan dengan ada najat, keselamatan dan. Baik. Insyaallah ta'ala dalam episode kali ini ada 3 poin utama ya Pak ya, kurang lebih ya Pak ya. Kita akan masuk ke bagian pertama, yakni tahun dan tahun sebagai tanda kedatangan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Bagaimana Hadrat Masih Maud menjelaskan hal ini? Di sini Hadrat Masih Maud menjelaskan bahwa tahun ini adalah merupakan tanda kedatangan daripada beliau alaihissalam. Dan yang pertama memang kita harus meyakini, beliau menyampaikan bahwa kita harus meyakini bahwa Allah Ta'ala memang selalu bersama nabinya ya. Selalu bersama nabinya sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam Quran Karim, yaitu kataballahu la'aglibanna ana wa rasulih. Jadi kataballahu la'aglibanna ana wa rasulih, sudah dipastikan, ditetapkan kemenangan bagi Rasul Allah Ta'ala, atau Rasul, maksudnya di sini Nabi Allah, itu pasti akan menang ya. Terus yang selanjutnya adalah di sini beliau menyampaikan berkenaan dengan bahwa pertama yang beliau sampaikan bahwa pertama sebelum ini tanda kedatangan Masih Maud alaihissalam atau dan Imam Mahdi yang dijanjikan itu adalah penampakan dari cahaya siang dan malam. Cahaya siang dan malam itu maksudnya adalah gerhana matahari dan gerhana bulan yang terjadi pada bulan Ramadan ya, dalam 1 bulan, yaitu bulan Ramadan. Kemudian di sini beliau menyampaikan bahwa ada pula tanda-tanda kedatangan beliau. Yang pertama itu ada 2 ya. Beliau menyampaikan bahwa 2 tanda kedatangan yang lain, yang itu yang pertama adalah tanda kedatangan yang berasal dari langit. Yang selanjutnya ini yang akan beliau sampaikan di sini di dalam
buku Kistinuh ini adalah yang dari permukaan bumi. Maksudnya oleh Samawi atau langit itu sudah memperlihatkan tanda, kemudian sekarang giliran bumi. Bagaimana bumi itu bisa memunculkan satu tanda dan memberitahukan, menyampaikan, mengumumkan kepada seluruh makhluk akan kedatangan daripada Hadrat Masih Maud SAW. Di sini beliau menyampaikan ada dua tanda, sebagaimana dalam Quran Karim ya, dalam surah At-Takwir beliau menyampaikan bahwa wa idzal isyaru utilat. Jadi apabila unta-unta akan dibebas tugaskan. Terus yang kemudian waliyat rokanna al-qilasu fala yus'a 'alaiha. Jadi dan akan dilepaskan unta-unta lalu tidak akan dipergunakan. Ini salah satu tanda ya. Bisa dibilang ini merupakan salah satu tanda-tanda atau akhir zaman. Di sini berkenaan dengan nubuatan ini, beliau mereferensikan atau merujuk kepada bagaimana perkembangan zaman pada saat itu. Dari semenjak beliau menulis buku ini hingga sekarang, ya bagaimana perkembangan zaman. Ya sekarang sudah tidak ada lagi orang-orang, maksudnya sangat kurang ya. Mungkin hanya orang-orang gurun di sana yang masih mempergunakan unta sebagai sarana transportasi mereka. Tapi kalau sekarang bagaimana orang-orang lebih memilih sarana transportasi yang cepat, sehingga pada saat itu beliau menyampaikan bahwa kita bisa melihat sekarang Mekah dan Madinah, pemerintah Arab sudah merencanakan untuk membangun sebuah sarana transportasi di Arab supaya bisa dari Mekah untuk menuju Madinah itu dicapai atau ditempuh dalam waktu yang singkat. Nah, beliau menyampaikan mereka sudah memiliki rencana untuk membangun satu rel untuk dilalui oleh kereta api. Nah, di situ beliau menyampaikan, nah ini salah satu tanda kedatangan dari Hadrat Masih Maud salam atau tanda dari akhir zaman. Dan kedatangan daripada Imam Mahdi dan Masih Maud salam itu adalah di akhir zaman. Nah, kemudian di sini yang kedua tanda yang kedua yaitu datangnya wabah pes ini atau taun. Di sini beliau menyampaikan atau mengambil ya dari Quran Karim, dari Al-Quran, yaitu surah Bani Israil ayat 59, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah au mu'adzibuha azaban syadida. Ya. Dan tidak ada suatu negeri pun, wa min qaryatin illa nahnu muhlikuha, dan tidak ada suatu negeri pun melainkan kami membinasakannya. Qabla yaumil qiyamah, sebelum hari kiamat. Au mu'adzibuha azaban syadida, atau kami beri azab kepada penduduknya dengan azab yang keras. Nah, ini salah satunya. Bagaimana Allah Ta'ala itu menginformasikan gitu kepada kalau ini bahasa Urdunya sih dia mengatakan bahwa itla karena bagaimana Allah Ta'ala itu mengumumkan kepada umat manusia pada saat itu bahwa akan datang suatu wabah, yaitu wabah pes taun, untuk melenyapkan seluruh penduduk suatu negeri. Ini salah satu tanda yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Ya, bagaimana pada saat itu wabah pes benar-benar seolah-olah ingin melenyapkan atau membumi hanguskan India dari populasinya. Setiap detik, setiap menit ada saja yang meninggal pada saat itu karena wabah pes ini. Ya, dan memang pada saat itu karena ini baru, jadi untuk membuat vaksin dan suntikan vaksinnya itu tentunya membutuhkan waktu yang lama, apalagi teknologi kan dulu belum terlalu berkembang seperti saat ini. Sampai pernah dikisahkan itu lebih dari sekitar 6 tahun. 6 tahun lebih wabah ini menjangkit di India pada saat itu. Kemudian inilah di sini mengapa di sini beliau menyampaikan bahwa pada saat Allah Ta'ala membangkitkan Adam yang kedua, kemudian dia berfirman dalam hadis qudsi. Nah, dari semua inilah apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala,
Allah Ta'ala menginginkan dari kedatangan Hadrat Imam Mahdi dan Masih Maud ini, kedatangan dia itu akan mengumumkan kepada manusia bahwa ada satu Tuhan. Ya, ada satu Tuhan yang yang ingin disampaikan oleh Imam Mahdi dan Masih Maud ini, yang memiliki kuasa, yang masih hidup, dan kalian harus mengenalinya. Ya, makanya dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, aradtu an astakhlifa fa khalaqat Adam. Jadi ketika Adam yang pertama, nah kita tahu kan Adam yang pertama menyampaikan berkenaan dengan syariat-syariat, dan ada Tuhan yang harus disembah, yaitu Tuhan yang Esa. Begitu juga ketika selang waktu itu orang-orang ada yang menyembah dan ada yang tidak menyembah. Sehingga ketika kedatangan Adam yang kedua, yaitu Hazrat Masih Maud salam, dan termasuk ya dalam syair-syair nazam beliau juga beliau menyampaikan bahwa aku adalah Adam. Kadang Allah Ta'ala kadang menyebutku dalam ilhamnya, dalam wahyu, bahwa aku adalah Adam. Dan dengan kedatangan Adam yang kedua ini, Allah Ta'ala berfirman, aratu an astakhlifa fa khalaqat Adam. Aku menginginkan bahwa hamba-hambaku mengenalku, makanya oleh karena itu aku menciptakan Adam. Nah, ini salah satunya berkenaan dengan tanda kedatangan Hazrat Masih Maud salam melalui wabah pes atau tahun ini. Baik, cukup jelas sekali ya Pak ya. Sebagaimana tadi Bapak jelaskan bahwa adanya wabah tahun ini sebagai satu tanda bahwa Hazrat Masih Maud itu akan datang atau telah datang. Telah datang ya Pak ya. Poin kedua yang akan kita bahas adalah ajaran Masih Maud dan makna baiat. Ini cukup menarik untuk kita bahas bagaimana Hazrat Masih Maud menjelaskan hal ini. Nah, berkenaan dengan ini saya akan menyampaikan ya. Ada di sini memang ini merupakan firman beliau sendiri, dan beliau menyampaikan bahwa ajaran-ajaran yang dari awal beliau sampaikan berkenaan, sehingga memang manusia itu harus aware ya, harus sadar akan hal apa yang terjadi pada saat itu. Pada saat itu banyak ada wabah, ada macam-macam lah, ada kejahatan kan pada saat itu di India itu sangat menakutkan keadaan di India itu. Selain ada ketika wabah ini merebak, tidak hanya wabah saja yang merebak, kejahatan pun merajalela. Ya. Kemudian di sini beliau menyampaikan bahwa ajaran yang disampaikan itu hanyalah satu, tidak lain, karena inti dari ajaran yang beliau sampaikan itu adalah bahwa beliau menyampaikan bahwa Allah itu hidup, ya, Tuhan kita itu hidup, Tuhan kita itu satu dan Dia itu hidup. Tuhan kita itu yang dulu Dia hidup, sekarang Dia tetap hidup. Yang dulu Dia berbicara, sekarang juga Dia berbicara. Jadi tidak ada Tuhan dulu berbicara, sekarang Dia bisu, tidak. Tetap Tuhan dulu berbicara, sekarang pun berbicara. Dulu hidup, sekarang pun hidup. Ya. Kemudian beliau menyampaikan bahwa berkenaan dengan ini ya, beliau menyampaikan bahwa ajarannya berkenaan dengan itu akan erat kaitan dengan baiat. Ya, baiat itu adalah ikrar yang tidak hanya diucapkan di lidah saja. Beliau menyampaikan itu tidak berarti apa-apa. Ikrar yang diucapkan hanya di lidah saja itu tidak berarti apa-apa. Akan menjadi sempurna bila disertai pengamalan dengan kebulatan tekad dalam hati. Nah, ini salah satu makna baiat memang yang langsung disampaikan oleh beliau. Sehingga dengan demikianlah janji Allah Ta'ala itu akan zahir kepada setiap Ahmadi tentunya. Apa wahyu ilham yang beliau terima dari Allah Ta'ala? Ini uhafizu kullaman fiddar. Nah, mereka itulah yang akan mendapatkan keselamatan. Mereka itulah yang akan mendapatkan najat. Ketika memang benar-benar mereka menyampaikan atau mengikrarkan suatu baiat janji dengan bentuk pengamalan dengan kebulatan hati. Ya. Kemudian ini uhafizu kullaman fiddar, artinya itu sesungguhnya tiap-tiap orang yang tinggal di rumahku akan kuselamatkan. Ini janji Allah Ta'ala apabila kita benar-benar
mengikrarkan atau berbaiat dengan ketulusan dan pengamalannya dengan kebulatan hati. Terus di sini beliau menyampaikan bahwa ajaran berkenaan dengan yang beliau sampaikan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa beliau mengajarkan kepada kita berkenaan dengan Tuhan yang Esa, Tuhan yang memiliki semua sifat, Al-Qayyum, Al-Qadir, ya. Itu adalah ajaran yang utama dari yang beliau sampaikan. Dan di sini beliau menyampaikan berkenaan dengan ajaran ini, ya. Hamara bahesh, hamara khuda hai. Jadi surga kita itu adalah Tuhan kita. Terus hamari lazat, hamari khuda mein hai. Jadi kelezatan kita itu ada pengenalan kita kepada Tuhan. Ya, ada di dalam Tuhan kita. Kyunki hamne usko dekha. Karena kita melihat Tuhan. Aur har ek khubsurati usme pai. Nah, dan setiap keindahan itu kita akan temukan di dalam Tuhan. Ya. Yeh daulat lene ke laik hai. Ini adalah harta yang layak untuk kita ambil, ya, untuk kita ambil. Agar ceh jan dene se mile, jika harta ini, meskipun harta ini kita peroleh dengan mempertaruhkan jiwa, ya, nyawa kita, or yeh lal kharine ke laik hai. Inilah memang harta yang layak untuk kita beli, untuk layak kita untuk dimiliki, ya. Agar ceh tamam wujud konesi hasil ho. Meskipun kita mengorbankan semua wujud kita untuk memperoleh harta ini. Mehrumo, kata sabda beliau, mehrumo, wahai orang-orang yang mahrum, orang-orang yang luput, iscasmah kitarab doro, bergegaslah kepada mata air ini. Kehwo tumhe serap karega, karena dia akan memberikan kalian minum mata air ini. Ye zindagi ka chashmah, ini adalah mata air kehidupan. Jo tumhe becega, yang akan menyelamatkan kalian. Me kya karu, और किस तरह इस खुशखबरी को दिलों में बैठा दूं. Jadi apa yang harus aku lakukan dan bagaimana aku bisa memberikan kalian ketertarikan kepada kabar suka ini, ya. Kis dapse me bazaro me munadi karo. Dengan genderang apa aku harus memanggil kalian di pasar-pasar. Keh tumhara ye khuda he, bahwa inilah Tuhan kalian. Talok sunde, supaya orang-orang mendengar. Or kis dawase me ilaj karo, dan dengan obat apa aku harus mengobati, ya. Ta sunne ke liye logon ke kan kole, supaya orang-orang bisa membuka telinga mereka untuk mendengar. Nah, ini jelas sekali, ya. Di sini bagaimana ajaran yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud Salam itu memang hanya satu, hamara khuda, hamara bahesh, hamara khuda hai. Jadi surga kita itu tidak ada yang lain, surga kita itu adalah Allah Ta'ala. Nah, oleh karena itu di sini beliau menyampaikan berkenaan dengan ini bahwa baiat bukan sekedar sumpah, tapi revolusi batin. Ya. Orang yang masuk ke dalam rumah rohani Hazrat Masih Maud Salam adalah mereka yang melepas ego dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kehendak ilahi. Nah, itu mungkin. Baik, sangat menarik apa yang Bapak sampaikan. Kalau misalkan kita kembali lagi ke pembahasan awal, ya Pak, ya, adanya wabah pes di sana, ya Pak, ya, dan mungkin kita juga merasakan bagaimana dulu zaman corona, ya Pak, ya. Iya. 3 tahun 4 tahun kita menjalani hal tersebut dengan strict, ya, tidak boleh kemana-mana, dengan vaksin, ya Pak, ya. Dan kita bisa bayangkan pada tahun itu di mana teknologi belum berkembang pesat seperti sekarang, dan bertahun-tahun itu terjadi wabah pes, dan bisa kita rasakan mencekamnya situasi pada waktu itu. Dan tadi Bapak sampaikan tidak hanya wabah pes itu saja problemnya waktu itu, kejahatan pun sudah merajalela waktu itu. Bisa kita bayangkan mencekamnya seperti tidak ada arah, ya, hidup itu, ya Pak, ya. Dan kemudian Hazrat Masih Maud datang dengan menawarkan suatu obat yang sangat luar biasa, bahwa Allah itu ada, Allah itu maha hidup, Allah itu maha memelihara, dan ambillah beat, tetapi dengan beat yang penuh makna, ya Pak, ya, dengan penuh tekad untuk memperbaiki diri, mengenal Allah Ta'ala, dan barulah kemudian Allah Ta'ala akan menzahirkan tandanya memelihara kita, akan menjauhkan kita dari buruknya dampak dari wabah pes ini, ya Pak, ya.
Benar. Sangat luar biasa dari Bapak penjelasannya. Kita akan masuk ke bagian ketiga mengenai kemuliaan Al-Quran dan keutamaan Rasulullah SAW. Bagaimana Hadrat Masih Maud menjelaskan hal ini? Nah di sini kenapa pertama beliau membahas berkenaan dengan ini ya tentunya kita tahu bagaimana ketika kita dilanda musibah, kita dilanda suatu bencana, tentunya orang-orang sebenarnya secara tidak sadar orang-orang itu akan mencari atau menyebutkan atau mencari penolong gitu ya. Sehingga ketika mereka tidak melihat seorang yang menolong di hadapan mereka, secara otomatis mereka akan berharap. Nah, pengharapannya itu adalah doa mereka. Dan secara otomatis mereka secara naluri fitrat manusia itu akan mencari atau menyebutkan atau berpikir bahwa semoga suaraku ini didengar gitu. Semoga ada yang menolongku. Mereka di situ berdoa, berharap. Harapan mereka itu adalah doa. Nah, itulah fitrat manusia. Mereka akan mencari penolong apabila mereka dalam musibah atau bahaya. Nah, itulah makanya di sini beliau Hadrat Masih Maud salam membahas berkenaan dengan bagaimana Al-Quran, kemuliaan Al-Quran dan keutamaan Rasulullah SAW. Di mana di sini beliau menyampaikan bahwa jangan meninggalkan Al-Quran, ya, sebab justru di dalamnya lah terdapat kehidupanmu. Kemudian barang siapa yang memuliakan Al-Quran, ia akan memperoleh kemuliaan di langit. Ya. Dan barang siapa yang mengutamakan Al-Quran dari segala hadis dan dari segala ucapan lain, akan diutamakan di langit. Bagaimana Al-Quran ini merupakan mulianya Al-Quran ini lebih mulia dari apapun kitab-kitab di dunia ini. Bagaimana Quran itu bisa membukakan kita pintu langit ya. Kita juga bisa mengetahui bagaimana cara-caranya kita juga membuka pintu langit itu dari Al-Quran itu. Karena sebenarnya Quran itu adalah kehidupan kita. Ya. Kemudian di sini bagaimana beliau alaihissalatu wassalam menyampaikan bahwa bagaimana keutamaan Rasulullah SAW. Nah di sini tidak ada seorang Rasul juru syafaat selain Nabi Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berusahalah untuk menaruh kecintaan yang setulus-tulusnya kepada Nabi Agung itu. Dan janganlah meninggikan seseorang selain beliau dalam segi apapun. Agar di langit kamu dicatat dalam daftar orang-orang yang memperoleh keselamatan. Jadi keutamaan daripada Rasulullah SAW itu tidak ada seorang pun yang lebih utama dari beliau lah. Nah, sehingga ketika beliau pernah menyampaikan bahwa Hadrat Masih Maud salam pernah menyampaikan dalam salah satu syair beliau bahwa aku ini seperti debu di terompah Muhammad Mustafa SAW. Nah, bagaimana beliau hanya selevel, maksudnya Hadrat Masih Maud salam adalah seorang nabi, ya. Selevel beliau menyatakan bahwa beliau itu seperti debu di terompah Muhammad SAW. Bagaimana kita bisa meragukan hal seperti itu? Ya. Kemudian disinilah letak keselamatan itu. Najat, keselamatan itu kita peroleh dari apa? Dari kita memuliakan Al-Quran. Dari kita memuliakan Al-Quran itu kita memperoleh khazanah-khazanah. Kita bisa menyegarkan hati, menenangkan hati. Dan dari itu pula kita bisa mengetahui bahwa sosok yang paling utama yang harus kita hormati dan harus kita teladani adalah Nabi Muhammad SAW yang merupakan juru syafaat. Karena tidak ada yang pemberi syafaat selain daripada Rasulullah SAW. Nah, itu yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud salam berkenaan dengan ini. Ya, baik. Ya, ini sangat menarik meskipun pembahasan ini spesifik ke wabah pes ya Pak ya, untuk orang-orang yang memang menghadapi situasi sulit ketika mereka menghadapi atau tertimpa wabah pes, di mana mereka tentunya sebagai manusia mencari penolong ya Pak ya. Berharap ada orang yang menolong, suara hati mereka tentunya akan meminta pertolongan pada seseorang yang lebih tinggi dari wujud mereka ya Pak ya. Dan di sini Hadrat Masih Maud memberikan bahwa ada dua hal yang akan menolong mereka. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Rasulullah SAW. Janganlah meninggalkan Al-Quran. Ya, seseorang yang memuliakan Al-Quran akan memperoleh kemuliaan. Dan ketika kita mengikuti Hadrat Rasulullah SAW,
pada intinya kita juga akan membaca Al-Quran ya Pak ya. Iya, Dua hal yang pasti. saling berkaitan ya Pak ya. Dan itulah di sanalah terletak adanya najat ya Pak ya. Salam. Dan ini mungkin kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya manusia Iya. tidak terlepas dari berbagai macam masalah, terlepas dari level sulitnya masalah yang Iya. mereka hadapi ya Pak ya. Iya. Maka kembalilah kepada Al-Quran, kembalilah kepada hadrat Rasulullah SAW ya Iya. Pak ya. Teladanilah sifat-sifat beliau, karakter-karakter beliau ya, yang tentunya bisa kita amalkan, bisa kita pelajari melalui mempelajari Al-Quran itu sendiri ya Pak. Iya, benar sekali. Dan sangat sangat berbahagialah kita ya mendapatkan obat ya dari untuk kegelisahan kita sebagai manusia dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dunia ini melalui apa yang telah Hadrat Masih Maud ajarkan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik agar dapat menjalankan segala Ya, mengamalkan semua ajaran. segala hal yang telah beliau ajarkan kepada kita ya Pak ya. Baik, mungkin demikian pembahasan kita, Ya. diskusi kita dalam episode kali ini. Pembahasan yang sangat menarik, tentunya banyak pelajaran yang bisa kita ambil dan mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Pak ya. Jazakumullah Bapak. Ahsanal. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku Kishtinuh atau buku Bahtera Nuh, buku pertama dalam jilid ke-19 Ruhani Hazain. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maka diminum lagi Pak. मैं जब भी उसकी मोहब्बतों की किताब लिख मत कहूँ रिसाल